Salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat beribadah pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebagai khotbah pada minggu ini di hari yang ke-159 diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 26 dengan perikop Yesus menjanjikan Roh Kudus. Sebagai nats pada minggu ini dapat kita lihat sebagai berikut. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Judas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menurut firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua
yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan pada hari ini sebagai khotbah minggu yang akan kita dengar di dalam ibadah pagi ini. Sekarang kita masuk dalam ayat bulan Juni yang menjadi pedoman kita setiap kita menyampaikan firman Tuhan, yang diambil di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Intinya adalah transformasi spiritual baru, ya, dan hidup baru bersama dengan Yesus Kristus. Dan dialah mendamaikan kita dengan Allah. Nah, kalau sudah transformasi spiritual dari hidup lama dalam dosa menjadi hidup baru, maka dikatakan wajib menjadi saluran berkat bagi semua orang. Jadi transformasi hidup baru bersama dengan Yesus adalah untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Yesus menjanjikan Roh Kudus. Mari kita lihat apa latar belakang pernyataan ini yang disampaikan oleh Yesus. Yang utama adalah bahwa Dia akan tidak lagi dilihat oleh dunia. Dia akan pergi. Kalau kita lihat dalam latar belakang yang menyampaikan bahwa di sini menghadirkan pesan penting mengenai hubungan antara Yesus dan para pengikutnya, serta peran Roh Kudus sebagai penghibur. Inilah karena Yesus tidak lagi bersama-sama dengan kita, maka Dia perlu memberikan pendalaman kepada murid-muridnya sebelum Dia meninggalkan muridnya atau sebelum disalibkan. Sebentar lagi saya tidak akan lagi dilihat dunia. Maka Yesus menjanjikan, tapi kalian tidak sendirian, tetap ditemani oleh Roh Penghibur yang diberikan oleh Bapa melalui aku, kata Yesus. Nah, ayat ini diucapkan saat Yesus sedang bersiap untuk menghadapi penyaliban. Jadi sebelum Dia disalibkan, Dia memberikan pesan kepada murid-muridnya, di mana Dia menjelaskan kepada murid-muridnya tentang kehadiran dan bantuan Roh Kudus yang akan menyertai mereka setelah Dia pergi. Jadi ada janji untuk menguatkan para murid-murid walaupun Yesus pergi, maka Dia akan mengirimkan Roh Kudus sebagai Roh Penghibur, pembimbing di saat kita menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, dalam konteks ini, Yesus mengingatkan para murid-muridnya. Apa yang diingatkan oleh Yesus? Bahwa dikatakan, jika mereka mengasihinya dan mematuhi perintahnya, ya, Dia kemudian, ya, menjanjikan bahwa Bapa akan mengirimkan seseorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi dengan syarat semua murid-murid mengasihi Yesus, mengasihi Dia dan menjalankan perintahnya, maka Roh Penghibur akan menyertai mereka di dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nah, seperti ayat 26 dikatakan bahwa Roh Kudus akan memberikan pengertian yang mendalam dan bimbingan kepada mereka
membantu mereka untuk tetap setia meskipun. Jadi meskipun Yesus secara fisik tidak bersama mereka lagi. Jadi walaupun Yesus secara fisik tidak berada bersama dengan murid-muridnya, dan Yesus mengatakan tapi Roh Kudus yang membimbing dan memelihara. Roh Kudus menjadi peneguhan bagi setiap pengikut Kristus. Jadi Roh Kudus yang menjadi peneguhan. Inilah latar belakang daripada perikop ini. Karena Yesus hendak pergi dan disalibkan, tidak lagi dilihat oleh dunia dan para muridnya. Maka dia mengatakan, tetap mengasihi aku dan menjalankan perintah-perintahku, maka Roh penolong akan turun bersama dengan kalian, yaitu Roh Kudus. Apa tujuan utama dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26 ini? Tujuan utamanya adalah untuk menegaskan pentingnya hubungan kasih antara Yesus dan murid-muridnya, serta menjelaskan peran Roh Kudus yang akan menjadi penghibur setelah Yesus ascended, artinya terangkat ke surga. Jadi Yesus tetap menjanjikan, bahkan dikatakan kalian tidak akan tinggal seperti yatim piatu yang tidak mempunyai bapa, tetapi tetap ditemani oleh Roh Kudus dengan syarat mengasihi Yesus dan melakukan perintahnya. Dan dalam konteks ini, ya, kasih kepada Tuhan itu sama dengan ketaatan menjalankan perintahnya. Itulah bukti. Jangan hanya mengatakan, oh saya mengasihi Tuhan. Tapi mana buktinya? Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, buktinya adalah menjalankan perintahnya. Karakter Allah adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu adalah kasih. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kasih kepada Tuhan adalah ketaatan untuk menjalankan perintahnya. Kemudian kita lihat pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, maka wajib hukumnya kita menjalankan atau berdasarkan kitab Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Dikatakan, supaya lebih update dalam bahasa Batak, dikatakan tabereng ma induk ni haporsiaoni dohot na pauju kosa ima Yesus. Mata kita tertuju kepada Yesus yang memelihara dan membimbing iman kita dari awal sampai akhir hidup kita. Jadi Yesus Kristus yang memelihara, membimbing, dan memimpin iman kita dari awal sampai akhir. Inilah tujuan utama perikop ini. Kita fokus kepada Yesus untuk mendapatkan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Maka wajib pandangan kita tertuju kepada Yesus yang menyempurnakan iman kita dari awal sampai dengan akhir. Sekarang mari kita lihat apa pesan moral daripada perikop ini. Ya. Pesan moralnya adalah pentingnya hubungan yang intim antara pengikut Yesus dengan Dia.
Pengikut Yesus itu tidak terbatas. Semua murid-murid dan kita pada saat ini adalah pengikut Yesus. Jadi hubungan yang intim dengan Dia, salah satunya jalan adalah komunikasi melalui baca firman Tuhan setiap saat. Stephen Covey mengatakan ada 4 ruang dalam hidup kita. Setiap hari kita harus say hello kepada ruang tersebut. Pertama, adalah ruang spiritualitas. Spiritual, berhubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Ruang kedua adalah intellectual capital. Intellectual capital adalah pembelajaran dalam meningkatkan ilmu pengetahuan kita tentang holistik di dalam Alkitab. Itu yang dikatakan intellectual capital. Yang ketiga adalah physical capital. Artinya kita harus mengasah diri kita setiap saat, menjaga kesehatan kita supaya kita tetap eksis dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dan yang keempat adalah social capital. Kita harus bersosialisasi dengan orang. Bagaimana kita bersosialisasi? Pergi mendengarkan ibadah pada minggu. Kita bernyanyi atau core, dan di situ sekaligus intellectual capital, spiritual capital, dan social capital, dan physical capital. Di situ sudah tercakup. Menyehatkan rohani kita, menguatkan intelektual kita, menambah pengetahuan, dan juga hubungan dengan Tuhan. Dan juga hubungan dengan manusia. Karena dalam Markus pasal 12 ayat 30 dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Harus lengkap. Kemudian, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang utama. Tidak ada lagi hukum lain yang membantah ini. Hubungan vertikal dengan Tuhan, horizontal dengan manusia. Itulah arti daripada salib Yesus di Golgota. Hubungan vertikal dengan Tuhan tegak lurus, dan hubungan horizontal dengan manusia. Nah, jadi sekarang kita lihat pesan moral dalam perikop ini. Roh penghibur memberi pemahaman bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendirian, melainkan selalu mendampingi dan membimbing kita setiap saat. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian, tetapi selalu mendampingi kita dalam setiap aktivitas kita. Nah, kuncinya adalah kita tetap bersandar kepadanya seperti tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang karena sukacita yang disediakan baginya telah rela memikul salib dan mengabaikan kehinaan, dan sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Fokus kepada Yesus bila kita ingin menjadi sempurna. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan serupa dengan dunia. Berubahlah dengan budi pekertimu yang dikehendaki oleh Allah, supaya bisa melihat hal-hal yang baik dan hal-hal yang kurang baik bersama dengan Tuhan. Dan jadilah manusia sempurna. Bagaimana kesempurnaan?
Hanya Yesus yang bisa menyempurnakan kita, karena Dia adalah sempurna. Pada saat Yesus dibaptis, Allah berbicara. Surga terbuka dan Allah berbicara dari surga kepada Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenaan. Dia menyenangkan hatiku. Jadi kesempurnaan itu ada pada Yesus. Maka wajib kita juga tertuju pandangan kita kepada Yesus. Kalau kita mau menjadi sempurna. Sempurna artinya menyenangkan hati Allah. Apapun pekerjaan kita, apapun tugas kita, dimanapun kita berada, selalu tugas utama kita adalah menyenangkan hati Allah. Dengan begin the end in mind. Melakukan tujuan akhir. Apa tujuan akhir? Life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan saat ini, yaitu di Yerusalem yang baru, yang diciptakan oleh Allah sendiri pada saatnya nanti. Nah, itulah yang bisa kita lihat di dalam pesan moral dalam ayat ini. Fokus kepada Yesus yang memelihara dan membimbing dan menyempurnakan iman kita dari awal sampai akhir hidup kita. Itulah pesan moralnya. Sekarang apa penerapan daripada khotbah ini? Implementasi daripada khotbah hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana implementasinya? Sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Itu implementasinya. Berarti hubungan yang kuat dengan Tuhan. Inilah implementasi daripada perikop ini. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan? Komunikasi dalam doa. Komunikasi dalam pembacaan firman Tuhan. Setiap hari harus kita say hello minimum 30 menit. Kemudian dengan fokus kepada Yesus. Apakah ada yang mendasari kalau kita fokus kepada Yesus? Nah, mari kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi menuruti perintahnya adalah mengasihi Tuhan. Makanya tadi kasih kepada Tuhan adalah menjalankan perintahnya. Nah, kemudian Roh Kudus yang dijanjikan akan membimbing kita, ya, selama kita hidup di dunia ini. Kemudian, ya, bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu bukan sebagai hina, tapi itu adalah karena Dia akan naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa. Ini merupakan role model bagi kita. Nah, kemudian saya akan mencoba melihat pegangan kita dalam hidup ini dan memelihara firman Tuhan. Kita harus ingat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengirimkan anaknya yang tunggal Yesus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Ikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tapi terhindar dari segala ancaman maut. Dikatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, selalu dalam terang.
Nah kemudian Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa melalui aku, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa. Jadi tetap fokus kita kepada Yesus. Nah kemudian dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 dikatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku, tidak akan kehausan. Jadi lapar dan haus jaminan bagi spiritualitas kita, rohani kita akan hidup selama-lamanya bersama Yesus. Itulah artinya Yesus sebagai roti hidup. Menjamin kita untuk hidup selamanya apabila datang kepadanya dan percaya kepadanya. Nah kemudian 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan. Nah inilah merupakan inti daripada semua. Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Ini jelas dikatakan. Jadi memiliki kasih, mengenal Allah. Tidak memiliki kasih, ya tidak mengenal Allah. Jadi jangan kita mengasihi, tapi ya tidak menjalankan. Makanya dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi menjalankan perintah Allah itu adalah merupakan implementasi daripada perikop ini. Makanya tadi dikatakan, kasih kepada Tuhan, jalankan perintahnya. Itulah kesimpulan kita pada hari ini. Dan sebagai penutup, tetap kita mengacu kepada Ibrani pasal 12 ayat 2. Dan dalam bahasa Batak Toba dikatakan, tabereng ma induk niha porseaoni dohot na pauju kosa ima Yesus. Dialah yang memelihara hidup kita, iman kita, membimbing iman kita dari awal sampai akhir. Maka dengan demikian, marilah kita fokus kepada Yesus untuk menyelamatkan kita. Semoga khotbah minggu ini bisa menjadi bekal bagi kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.